Kalau ada orang dewasa kok kelakuannya kayak anak kecil, egois pol. Manusia itu dengan akal sehatnya saja itu tahu, oh ini baik, ini buruk, ini pantas, ini tidak pantas, itu bisa begitu. Mengingatkan, kamu itu diciptakan tidak iseng loh, tidak kebetulan. Ada amanat, ada misi yang harus kita emban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia itu makhluk. Yang kedua mukarrom. Yang ketiga mukallaf. Yang keempat mukhoyyar. Yang kelima majzi. Bahasa Arab ya, keren ya bahasa Arab. Nanti bagi yang kan sering banyak sekarang ceramah opo-opo dalilin di. Kalau sudah bahasa Arab kan rasanya wis ono dalile. Nanti biasa nih kan anak sing cerewet itu opo-opo dalilnya mana, ayatnya mana. Iki wis bahasa Arab loh, iki wis rodok dalil ini wis. Jadi yang pertama manusia itu makhluk. Jadi manusia itu berarti apa? Diciptakan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk manusia. Tidak hanya untuk spesies khusus, kelompok khusus, ras khusus, bahkan juga tidak pada agama khusus. Semua manusia dimuliakan oleh Allah. Berarti makna kedua dari manusia itu kalau kita sadar kemanusiaan kita, semoga kita tidak punya pandangan buruk, pandangan rendah, perilaku yang zalim pada siapapun manusia. Kalau masih ada, berarti kita belum jadi manusia yang sejati. Kalau bahasa Jawanya urung dadi wong. Orang Jawa itu menarik. Ada istilah wis wong atau durung wong. Jadi sudah memanusia atau belum manusia. Mungkin ada orang sudah tua, usianya sudah tinggi, kemudian sudah ya kelihatannya sudah punya kumis, punya jenggot dan lain sebagainya, tapi urung wong. Masih belum memanusia. Kelakuannya mungkin kayak anak kecil atau bahkan kayak bukan manusia. Kenapa? Dia tidak bisa memuliakan orang lain. Ya ciri orang tidak memuliakan itu kan biasanya asosiasi mudanya sering anak kecil. Anak kecil itu kan lebih cenderung egois, mikir enaknya sendiri, senengnya sendiri, tidak peduli orang lain, itu kan anak kecil. Tapi anak kecil kan kita maklumi memang akalnya belum tumbuh, kesadarannya belum lengkap. Kalau ada orang dewasa kok kelakuannya kayak anak kecil, egois pol. Ingin enaknya sendiri terus, tidak peduli perasaannya orang lain, berarti dia belum manusia. Kalau menghina, melecehkan orang, maki-maki orang, lancar sekali jempolnya. Kalau sekarang kan tidak cuma mulutnya, lebih dahsyat jempol. Saya punya banyak teman itu kalau di dunia nyata itu kalem, kelemak-kelemek, lembut kalau ngomong, tapi di medsos, wah. Jadi tidak sekedar jonjak-janjuk sudah kalimatnya sudah ayo kebun binatang dalam negeri dan luar negeri masuk semua itu. Hal itu masih merendah-rendahkan orang. Apapun posisi dan status orang itu sebenarnya menunjukkan kita belum manusia. Manusia itu mukarrom, dia dimuliakan oleh Allah, maka yang pantas bagi manusia itu sadar kemuliaan dirinya dan memuliakan orang lain. Itu awalnya dari kelakuan kita sendiri. Nah, ini saatnya introspeksi, karena kadang-kadang kita itu kan lebih seneng nunjuk keluar daripada membaca ke dalam. Nah, ini sisi kedua. Jadi walaqad karramna bani Adam. Allah itu memberi banyak sekali keistimewaan, kemuliaan, bahkan lebih dari malaikat. Kita itu sangat dicintai oleh Allah. Malaikat saja disuruh sujud pada kita.
Allah itu tidak tega kita diturunkan ke bumi, maka wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah ngajari kita dulu dengan segala macam kebutuhan nanti kalau kita di bumi. Ini kalau dalam bahasa filsafat ada namanya ide bawaan. Ide bawaan itu kepala kita ini sebenarnya sudah penuh referensi-referensi begitu kita lahir. Manusia itu dengan akal sehatnya saja itu tahu, oh ini baik, ini buruk, ini pantas, ini tidak pantas, itu bisa begitu. Itu bagian dari pemuliaannya Allah pada manusia. Itu pun Allah masih khawatir, jangan-jangan manusia ini sudah saya kasih fasilitas tersesat juga, rewel juga kadang-kadang manusia itu. Ya sudah, tak beri langsung petunjuk, namanya kitab suci. Oh, itu buah kasih sayangnya Allah pada kita. Itu pun masih khawatir, nanti jangan-jangan kita sebutkan afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa itu Al-Quran nyindir kita. Jadi kata Allah, apa engkau anggap kami menciptakanmu itu iseng saja. Jadi abasa itu bagi saya maknanya gitu. Jadi Allah itu seakan-akan ngingetin, kamu itu diciptakan ndak iseng loh, ndak kebetulan. Ada amanat, ada misi yang harus kita emban. Makanya hakikat manusia yang ketiga itu ditaklif, bahwa kita ini makhluk yang mukallaf. Oh, kalau ada banyak kisah di Al-Quran itu menunjukkan betapa dramatisnya manusia yang mau diberi taklif itu. Amanat ini kalau bahasanya Al-Quran dulu pernah ditawarkan ke gunung-gunung, ditawarkan ke laut, ditawarkan ke angin dan sebagainya. Semuanya merasa berat dan menolak. Hanya manusia yang mau. Itu meskipun di ayatnya akhirnya agak tidak enak kata manusia. Kata Allah memang manusia itu zaluman jahula. Manusia itu zalim tapi ya goblok.